Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Di hari Senin ini kalian akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dan untuk pembelajarannya di hari Senin ini kita akan melakukan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ada dua hal poin penting yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tentang iklan radio dan karya seni rupa daerah. Sekarang coba kalian perhatikan iklan radio ini. Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan dan menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu terjaga baik. Simpanlah Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum diminum. Minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan pola hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Yakult, Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual kembali atau diminum langsung. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Tadi salah satu contoh dari iklan radio. Anak-anak, iklan radio itu disampaikan melalui media yang namanya radio ini. Durasi penyampaian iklan di dalam radio itu sekitar 15-30 detik saja. Dia sama dengan durasi iklan di televisi. Untuk peralatan yang dibutuhkan ketika ingin mengiklankan suatu produk di radio, harus ada yang namanya suara manusia, musik jingle, dan efek suara. Di sini bisa kalian lihat, ini adalah wujud dari studio radio dan ini adalah radio, tempat penyampaian iklan tersebut. Selanjutnya, dari iklan radio ini pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan, ya kan? Nah, untuk kelebihannya yaitu biaya relatif rendah. Jadi ketika kalian ingin mengiklankan suatu produk milik kalian melalui radio, kalian tidak perlu mengeluarkan budget atau uang yang begitu besar karena biayanya relatif rendah. Yang kedua, dapat diterima oleh semua orang, bisa didengarkan oleh siapa saja radio tersebut, bisa mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Yang ketiga, dapat menjangkau daerah yang cukup luas, dimanapun orangnya bisa mendengarkan iklan tersebut. Yang keempat, penyampaian pesan dapat dilakukan secara leluasa. Yang terakhir, yang kelima, radio dapat diterima dan didengar pada daerah tanpa listrik atau tidak selalu membutuhkan daya listrik. Jadi meskipun di suatu kota tersebut tidak memiliki listrik, dia tetap bisa mendengarkan iklan pada radio. Nah, untuk kelemahan dari iklan radio sendiri yaitu waktunya terbatas, hanya berdurasi 15-30 detik saja. Yang kedua, tidak dapat menampilkan gambar. Nah, di radio ini tidak ada gambarnya. Radio ini hanya berupa suara saja. Yang ketiga yaitu pendengar seringkali kurang mendengar informasi dengan sepenuhnya karena melakukan pekerjaan lain. Biasanya orang-orang mendengarkan radio dengan melakukan aktivitas lain sehingga dia sering kali kurang mendengarkan informasi yang lebih detail dari radio tersebut. Yang keempat, sulit untuk menyampaikan pesan-pesan yang kompleks, yaitu tadi karena terbatas oleh waktu atau durasi. Yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang abstrak dan kompleks. Ini jelas sekali karena kalau penyampaiannya abstrak, maka orang tidak dapat menerima informasi yang disampaikan. Selanjutnya, dalam pembuatan iklan radio, pasti memiliki yang namanya prinsip-prinsip. Prinsip menulis iklan di radio yaitu sekali ucap langsung dimengerti.
Jadi sekali ngomong, sekali pengucapan, orang harus bisa mengerti apa informasi yang disampaikan. Hal ini dikarenakan syarat mutlak naskah radio yaitu clarity has top priority atau kejelasan adalah prioritas utama. Menulis iklan radio dilakukan dengan cara menyajikan kalimat yang panjang menjadi kalimat yang pendek dan sederhana. Selain itu, diperlukan kesadaran bahwa iklan radio akan diwujudkan dalam bentuk suara saja tanpa adanya gambar. Kata dan gaya pembuatan iklan radio tepat akan menjadikan informasi pada iklan menjadi tepat sasaran. Untuk langkah-langkah dalam menulis iklan radio yaitu 1. Menghindari menulis dengan cara berpidato. Jadi jangan terlalu formal karena penyampaian iklan di radio itu harus membangun suasana yang bersahabat. Yang kedua, bunyi tulisan harus membentuk suara informal. Yang ketiga, menciptakan suasana akrab dan bersahabat. Yang keempat, komunikatif to the point, langsung ke poinnya, jangan bertele-tele. Satu ide, satu kalimat ringkas dan padat. Yang kelima, kata-kata yang digunakan harus bermakna konkret. Yang keenam, tidak menggunakan kata-kata yang abstrak. Yang ketujuh, tidak menggunakan kata-kata yang berbunyi mirip. Untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah ini menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni dan terapan. Kalau seni karya murni itu dinikmati keindahannya saja tanpa adanya fungsi, hanya dinikmati keindahannya saja. Dan untuk contohnya yaitu seni grafika, seni lukis, dan seni patung. Untuk seni terapan itu dinikmati memiliki nilai kegunaan atau fungsional dan nilai seni berupa keindahan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan praktis atau kebutuhan sehari-hari secara materi. Contohnya tekstil, lalu keramik, furnitur itu memiliki nilai kegunaan dan keindahan. Kalau seni rupa terapan ini dibagi menjadi dua menurut fisiknya. Ada 2 dimensi atau dwimarta dan 3 dimensi trimarta. Kalau 2 dimensi ini memiliki ukuran panjang dan lebar sehingga hanya dapat dinikmati oleh satu arah saja. Contohnya wayang kulit, tenun, batik seperti itu. Dia hanya dapat dilihat dari satu arah depan saja, tidak bisa dilihat dari belakang ataupun samping. Kalau seni karya terapan 3 dimensi itu dapat dilihat dari segala arah dan memiliki yang namanya volume atau ruang. Contohnya rumah adat, senjata tradisional, patung. Di sini Ibu akan memaparkan contoh-contoh karya seni rupa daerah. Di sini ada topeng. Topeng ini berasal dari Indonesia, antara lain dari Jogja, Cirebon, Bali, Surakarta, dan Bandung. Nah, dan di setiap daerah tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Selanjutnya ada ukiran. Ukiran ini dibagi menjadi dua, ada ukiran kayu dan ukiran logam. Daerah penghasil ukiran kayu di Indonesia antara lain yaitu Jepara, Cirebon, Bali, Kalimantan, Papua, Madura, dan Sumatera. Kalau ukiran logam berasal dari bahan perak, tembaga, emas, dan kuningan. Teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan logam yaitu bisa teknik cor, tempa, toren, dan penyepuhan. Untuk daerah penghasil kerajinan logam di Indonesia yaitu Jawa Tengah di Yogyakarta lebih tepatnya. Selanjutnya ada kain tenun. Kain tenun ini banyak ditemukan di berbagai pulau di Indonesia seperti Kalimantan, Minangkabau, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Flores, Sulawesi, dan Palembang. Untuk motif setiap pulau ini berbeda-beda dan setiap pulau memiliki keunikan sendiri-sendiri. Misalnya kalau di Palembang memiliki ciri khas
mawar Jepang, cantik manis, bintang berantai, naga bersaung, dan bunga cino. Yang selanjutnya keramik. Keramik ini bermacam-macam, misalnya bisa digunakan sebagai vas bunga, guci, mangkok, cangkir, dan lain sebagainya. Untuk daerah penghasil keramik di Indonesia ada di Jogja, lalu ada di Sompak, dan di Jepara. Next ada batik. Batik ini merupakan karya seni rupa yang sudah terkenal hingga mendunia. Batik ini dibuat dengan cara melukis menggunakan canting dan kuas di atas kain dengan bahan lilin yang dipanaskan. Hasil proses membatik tersebut dinamakan batik tulis. Batik ada juga yang dihasilkan dengan cara cap. Nah, untuk daerah penghasil batik di Indonesia ada yang dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Selanjutnya ada anyaman. Nah, masyarakat di Indonesia ini banyak yang memiliki keahlian menganyam. Anyaman dibuat dari bahan alami dan sintetis. Bahan alami yang digunakan bisa dari bambu, rotan, daun mendong, dan janur. Untuk bahan-bahan sintetis yang digunakan bisa dari plastik, pita, dan kertas. Nah, daerah di Indonesia yang menghasilkan anyaman ini berasal dari Bali, Kudus, Kedu, Tasikmalaya, dan Tangerang. Next, yang terakhir ada wayang. Wayang merupakan karya seni daerah yang dibuat untuk seni pertunjukan sekaligus hiasan. Wayang kulit dibuat dari kulit kerbau, sedangkan wayang golek dibuat dari kayu. Itu ya yang membedakan antara wayang kulit dan wayang golek. Daerah penghasil kerajinan wayang yaitu ada yang dari Bali, Jogja, dan Surakarta. Oke, itu saja 2 materi yang bisa Ibu berikan di hari Senin ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak kelas 5.